Jadi saya ingat ketika almarhum bapak saya itu pernah pesan sebelum meninggal, dia ngomong sama ibu saya gitu. Dan ibu saya baru nyampein sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu gitu. Jadi ibu saya itu ngingetin ini maksudnya supaya jangan sampai saya keluar dari amanah ayahnya. Jadi saya sebelum meninggal bilang gini, kalau kamu didik anakmu jadi orang soleh bukan orang kaya. Itu diulangi sekali lagi, didik anakmu jadi orang soleh bukan orang kaya. Ya mungkin sebagian kita nggak setuju dengan pendapat ini, tapi ayah saya meluruskan dengan bilang begini, sebab seandainya Allah takdirkan anakmu miskin, insya Allah dengan kesolehannya dia tidak akan membiarkan kamu sengsara di saat kamu tua. Tapi kalau kamu didik anakmu hanya jadi orang kaya tanpa kesolehan, kamu lihat betapa banyak orang tua yang anaknya kaya-kaya disia-siakan di masa tuanya. Berakhir di mana? Di panti jompo. Sebab kita merasa bahwa bahagia itu kalau anak kita sudah kaya, kita sendiri nggak dapetin itu. Dan itu yang saya rasakan ketika ibu saya bilang begitu. Saya mikir, ya Allah, ternyata ibu saya nggak pengen anak saya, ibu saya nggak membutuhkan saya beliin mobil dan nggak butuh itu. Ibu saya yang meminta ketika saya rajin berdoa, saya melakukan kebaikan untuknya, insya Allah. Makanya saya punya kawan ya, seorang buruh ya, tukang kuli bangunan. Gajinya sehari cuma 100.000. Ya itu kalau kerja, ya kalau nggak dapat proyek ya dia nganggur. Ya dia kalau jadi kuli 100.000. Ya punya anak 3, SD dan ada yang PAUD. Ya terus ibunya umur 70 tahun tinggal sama dia karena ibunya janda, udah sepuh dan juga penyakit asma. Istrinya tukang cuci. Ya totalnya kalau dia rutin tiap hari kerja tanpa libur aja 3 juta per bulan, tambah istrinya 3.400.000 di Jakarta. Itu juga kalau dia ada proyek. Kalau nggak ada proyek dia nganggur. Ya. Suatu hari ibunya itu entah kenapa berinisiatif karena ngelihat anaknya ini kerja keras terus uangnya kepake buat obat. Akhirnya ibunya ini inisiatif ya, dagang gorengan, ingin meringankan beban anaknya. Jadi menjelang Ramadan dia habis asar dagang gorengan dibawa keliling. Anaknya begitu pulang ngelihat ibunya nggak ada, nanya, "Mak kemana ya?" "Mak, kamu tadi keliling tuh dagang gorengan." Tuh anak langsung istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Begitu emaknya pulang tuh langsung dia sujud di depan kaki ibunya. "Mak, kenapa harus dagang? Mak jangan dagang." Gitu. Terus dia dengan ini dia bilang, "Enggak mak, nggak mau repotin kamu nak. Kamu kasihan udah kerja capek buat obat mak doang, kasihan anak kamu." "Demi Allah enggak," "demi Allah saya miskin tapi saya masih bisa kebahagiaan mak. Insya Allah mak mau apa? Jangan nanti justru di akhirat saya repot." "Kamu tega ya," kata Allah, "kepada saya nanti. Ibumu yang melahirkan kamu, membesarkan kamu, di masa tuanya masih capek juga." Tuh anak sampai nangis, cium tangan ibunya, "Please, jangan dagang lagi." "Ya mak, mau apa?" Gitu. Jadi dicium tangan ibunya. Kemudian ibunya dibawa masuk. Habis itu dia nelpon saya. Entah kenapa tiba-tiba terbesit, "Ustadz, ada nggak travel murah? Saya pengen banget berangkatin umroh mak saya. Ada nggak? Mungkin kalau haji saya nggak sanggup lagi, waiting listnya lama. Tapi saya pengen banget mak saya itu berangkat umroh." Akhirnya saya waktu itu cari, saya lupa nama travelnya apa. Waktu itu $1.150 dapat, ada. Murah kan, murah sekali. Kemudian saya kasih tahu ke dia. Akhirnya dia sanggupin. Entah gimana caranya, janjinya itu 2 minggu sebelum berangkat itu ibunya dikasih. Ibu itu nangis dipeluk anaknya. "Kamu gak usah gini banget nak. Udah susah mau berangkatin umroh, mak juga ngapain?" "Enggak mak, yang penting mak berangkat ngeliat Ka'bah. Minta biar nanti aku didoakan di depan sana ya." Tuh bayangin, saya ingin bilang miskin loh, miskin. Saya berkali-kali katakan miskin, tapi dengan kesolehan dibahagiakan itu ibunya.